Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Aziz Adriansyah dari Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini akan memberikan langkah-langkah penyelesaian tentang studi kasus ataupun tugas mandiri modul array. Oke, di sini langsung saja kita pergi ke studi kasusnya. Di sini ada tugas mandiri 1.3 yang mana berisikan di sini studi kasusnya berisikan tentang membutuhkan sistem program untuk merekap data mahasiswa baru yang nantinya program tersebut dapat menyebutkan nama, nilai yang berupa di sini ada 4 nilai, yaitu nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, serta nilai kejuruan. Program tersebut juga dapat secara otomatis menghitung nilai rata-rata setiap mahasiswa. Oke, di sini untuk keterangan soalnya seperti ini. Kita lanjut ke poin berikutnya. Di sini ada output atau keluaran dari program tersebut yang berisikan 3 menu utama. Di sini menu untuk menginputkan data mahasiswa untuk yang diinisialisasi dengan angka 1. Dan untuk angka 2 diinisialisasi untuk mengeluarkan atau mengoutputkan rekapan dari seluruh data yang telah dihitung. Dan untuk nomor 3 di sini digunakan untuk mengeluarkan program yang telah dibuat. Di sini ada juga masukan inputan untuk memasukkan pilihan dari menu utama tadi, ketiga menu utama tadi. Selanjutnya ada menu tampilan submenu dari data mahasiswa pertama. Di sini nanti user akan menginputkan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan datanya. Maka nanti keluar outputnya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang akan diinputkan oleh user. Oke, di sini seperti ini kurang lebih hasilnya. Untuk inputannya ada 2 di sini berdasarkan modul, ada 2 mahasiswa. Dan di sini untuk rekapnya, hasil rekapan dari data tersebut akan keluar nilai yang 4 nilai, nama mahasiswa serta rata-rata nilai. Oke, jadi seperti inilah ataupun gambaran dari tugas mandiri atau review singkatnya. Untuk proses pengerjaannya langsung saja kita pergi ke kode blok seperti biasa. Oke, di sini kurang lebih seperti ini hasil script kode ataupun penyelesaian dari studi kasus tersebut. Oke, di sini langsung saja akan saya jelaskan dari awal hingga akhir. Oke, jadi yang pertama di sini ada tipe data bentukan. Di sini saya membuat nama mahasiswa yang di dalamnya terdapat tipe data char serta int. Ya, sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam modul, di sini disarankan untuk memanfaatkan info type stroke untuk menyimpan data setiap mahasiswa serta gunakan prosedur ataupun fungsi untuk mempermudah membuat program tersebut. Oke, jadi kita samakan sesuai dengan perintah yang ada dalam modul. Di sini untuk tahap pertama saya membuat program sub atau bisa dikatakan subprogram sebelum program utama. Di sini program main. Di sini ada 2 subprogram yang tadi yang telah saya jelaskan di awal tadi. Di sini ada stock atau bisa diartikan sebagai tipe data bentukan. Di sini saya memberi nama tipe data bentukannya sebagai mahasiswa yang berisikan char serta int. Char dari nama mahasiswa sejumlah 50 karakter, serta untuk int sendiri saya mendeklarasikan untuk nilai matematika. Di sini ada nilai underscore matematika, nilai bahasa Inggris, nilai bahasa Indonesia, serta nilai kejuruan. Oke, dan selanjutnya untuk subprogram selanjutnya di sini ada subprogram untuk menghitung rata-rata. Di sini menggunakan fungsi. Saya menggunakan fungsi. Di sini seperti yang telah ada dalam studi kasus sebelumnya, untuk memanggil fungsi ataupun membuat fungsi di sini menggunakan perintah float. Float di sini dengan nama rata-rata dan ditambahkan atau dideklarasikan variabel. Di sini saya menggunakan variabel integer w, x, y, z. Dan di sini di dalam fungsi ini saya juga mendeklarasikan hasil sebagai integer.
ataupun bertipe data integer. Setelah terdapat data tersebut ataupun terdapat deklarasi dari variabel yang akan digunakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat rumus atau memasukkan rumus untuk menghitung rata-rata. Di sini untuk hasil rata-rata saya menambahkan dalam kurung variabel w plus x plus y plus z dibagi dengan 4 atau bisa dikatakan sesuai dengan jumlah karakter yang dimasukkan. Karena di sini datanya yang disediakan adalah berjumlah 4 data, ya, nilai matematika, nilai bahasa Inggris, nilai Indonesia, serta nilai kejuruan, maka dibagi dengan jumlah dari data tersebut. Sini jangan lupa ditambahkan return hasil sebagai parameter untuk menyempurnakan fungsi yang telah kita buat. Oke, setelah seperti ini kita beranjak lanjut ke program utama. Ya, di sini ada program utama. Oke, sini di program pertama ini saya seperti biasa mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan dalam script program di program pertama ini. Yang pertama, di sini ada integer untuk variabel pilihan jumlah serta i sebagai counter looping yang akan digunakan nanti. Oke, di sini ada tipe data bentukan yang telah dibuat tadi. Di sini saya tinggal memanggil tipe data tadi, yaitu start mahasiswa. Dan di sini saya membuat tipe data baru, kita membuat bisa dikatakan array. Array-nya data mahasiswa sejumlah sini, jumlah yang akan diinputkan nanti. Atau bisa di sini ini diinisialisasi dengan angka juga bisa sesuai dengan yang dicantumkan di atas tadi, yaitu sejumlah 50. Tetapi saya di sini menggunakan jumlah yang akan diinputkan oleh user nanti. Oke, di sini untuk tipe data gabungan atau bentukan seperti ini. Dan di sini ada sebuah parameter baru yang saya gunakan dalam script program. Dalam script program yang saya buat, yaitu parameter untuk mengulang atau melooping program dengan menggunakan parameter tambahan atau bisa dikatakan custom. Di sini nanti parameter ini bertujuan untuk mengulang program dari awal tanpa menghapus data dari program yang telah selesai sebelumnya. Oke, di sini nanti parameter ini akan berfungsi apabila user sampai pada titik sini. Menggunakan perintah ataupun menggunakan elemen atau perintah itu tanda. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita fokus atau kembali lagi ke program awalnya. Di sini ada membuat tampilan atau output dari menu utama sesuai dengan tadi yang ada dalam modul. Di sini ada inputan atau input data mahasiswa. Kedua ada rekap data mahasiswa serta menu untuk exit atau keluar. Oke, selanjutnya di sini ada masukan dari user untuk memilih menu yang tersedia dalam menu utama. Ya, pilihan dari user saya simpan dalam variabel pilihan. Sini. Oke, kita lanjut. Ini dalam program utama ini saya menggunakan 3 pencapaian. Oke, di sini ada pencapaian pertama, yaitu untuk apabila user memilih yang satu di sini. Oke, diinisialisasikan dengan input data mahasiswa. Apabila user ataupun data yang dimasukkan berjumlah 1 atau dijadikan angka 1, maka akan keluar pencapaian seperti ini. Oke, jadi user menginputkan jumlah mahasiswa baru sejumlah sini dan disimpan dalam variabel jumlah. Selanjutnya, di dalam pencapaian ini terdapat juga perulangan atau looping. Di sini juga ada perintah untuk memasukkan nama mahasiswa, nilai, yaitu 4 nilai tadi, yaitu nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, serta nilai kejuruan. Oke, untuk perintah perulangannya seperti standar perulangan looping, yaitu menggunakan counter yang diinisialisasi dengan huruf I sejumlah atau diachievement dengan angka 1 sebagai penanda.
Dan I di sini kurang dari sama dengan jumlahnya yang akan diinputkan oleh user. Setelah dengan dua parameter ini, maka I akan diincrement, akan ditambahkan. Oke, kita kembali lagi. Sini untuk variabel data mahasiswa, jangan lupa digunakan parameter ataupun perintah plus f+std untuk menyimpan nama mahasiswa yang dapat digunakan untuk kata yang berjumlah lebih dari satu. Atau bisa dikatakan kata yang jamak. Jadi bisa menggunakan perintah ff+std. Oke, selanjutnya untuk menyimpan data nilai mahasiswa, di sini saya menggunakan tipe data bentukan yang telah saya buat tadi di awal dan juga menggunakan konsep array. Di sini ada konsep array untuk data mahasiswa dan n_ntk di sini untuk menyimpan jumlah dari nilai matematika. Akan disimpan dalam tipe data ataupun array seperti ini. Untuk nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta kejuruan kurang lebih prosesnya sama, juga diinputkan ataupun dimasukkan dalam tipe data tersebut. Oke, di sini terdapat 4 tipe data yang berfungsi untuk menyimpan jumlah dari nilai-nilai tersebut. Ya, di sini saya lanjut ke proses selanjutnya. Di sini ada parameter penting untuk dapat looping ataupun menyimpan atau bisa juga dikatakan meneruskan program agar dapat berlanjut ke tahap terakhir. Di sini ada perintah system pause yang berfungsi untuk delay ataupun memberikan sementara program tersebut agar program dapat berlanjut ke tahap berikutnya dengan catatan tidak menghapus data dari program sebelumnya. Jadi data di sini tetap aman tanpa harus takut kehilangan data. Ya. Sebenarnya untuk proses di sini bisa juga menggunakan perintah get, ya, perintah get ini bisa juga. Get ini berfungsi untuk menyimpan data yang ada dalam program. Sini untuk variasi dari program ataupun variasi script saya menggunakan cara baru, yaitu menggunakan system pause untuk menghentikan proses tersebut, untuk mendelay program ataupun melanjutkan program ke tahap berikutnya tanpa harus kehilangan data dari program sebelumnya. Ini juga ada sistem CLS atau sistem clean screen yang berfungsi untuk membersihkan layar setelah program tersebut selesai dieksekusi. Oke, selanjutnya ada perintah tadi yang telah saya singgung di awal tadi, yaitu parameter lambda loop. Di sini parameter ini berfungsi untuk mengulang program di jumlah ataupun di section ataupun bagian yang terdapat parameter tanda loop. Jadi sini untuk menggunakan parameter ini bisa digunakan atau bisa di sini formatnya yaitu nama lalu tanda titik 2 untuk memulai parameter perulangannya. Untuk memanggilnya tinggal menggunakan perintah go to tanda loop. Maka program akan mengulang dari parameter yang telah kita buat tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke section ataupun bagian program percabangan kedua, yaitu apabila user menginputkan angka 2 atau memilih menu kedua, yaitu menu rekap data mahasiswa, maka akan keluar perulangan. Di sini ada perulangan sama seperti tadi yang terdapat dalam percakapan pertama, tapi di sini akan menampilkan hasil dari rekap data mahasiswa yang telah diinputkan tadi. Karena di sini ada perintah output untuk mengoutputkan data-data tadi. Di sini menggunakan tipe data string. Jadi di sini menggunakan s untuk memanggil data mahasiswa berupa nama atau bisa dikatakan nama mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada perintah untuk mengeluarkan nilai-nilai mahasiswa tersebut, yaitu 4 nilai.
yang terdiri dari nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, serta nilai kejuruan. Untuk perintah pemanggilannya sama seperti nama tadi, hanya saja di bagian terakhir di sini menggunakan data yang disimpan dalam tipe data gabungan tadi. Untuk nama menggunakan dot nama, matematika dot n underscore ntk, bahasa Indonesia dot n underscore indo, bahasa Inggris dot n underscore Inggris, kita untuk kejuruan menggunakan dot n underscore untuk memanggil data yang disimpan dalam array yang telah saya buat di awal. Oke, untuk rata-ratanya sendiri di sini karena saya menggunakan fungsi, maka fungsi tersebut tinggal dipanggil saja dengan menuliskan ataupun menginputkan ataupun juga memanggil fungsi tersebut, yaitu menggunakan nama dari fungsi tersebut yaitu rata-rata, lalu diisikan di sini variabelnya dengan variabel array yang telah digunakan untuk menyimpan data mahasiswa tadi. Ini untuk fungsinya ada 4 variabel, yaitu di sini untuk menjumlahkan data mahasiswa berupa nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, serta nilai kejuruan. Oke, untuk perhitungannya sudah tersedia di dalam fungsinya yang telah diinputkan beserta rumusnya tadi. Oke, di sini. Maka kita tinggal mengganti variabel-variabel tersebut dengan data yang sesuai dengan studi kasus yang ada. Di sini ya. Nah, berhubung dalam studi kasus ini rata-rata yang dihitung adalah nilai dari mahasiswa tersebut yang berjumlah 4, maka tinggal dimasukkan saja array dari keempat nilai tersebut. Oke, seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu sama seperti tadi, sebagai langkah untuk melakukan perulangan atau mengulang program agar dapat berlanjut ke sesi berikutnya atau berlanjut ke menu berikutnya. Di sini sama seperti tadi menggunakan sistem pause, sistem CLS, serta go to tanda loop. Ya, yang telah saya jelaskan tadi sesuai tanda loopnya, maka akan berulang dari sini parameter yang telah kita buat. Ini sebagai variasi baru dalam perulangan. Selain menggunakan goto ini dalam perulangan, kita tahu juga bisa menggunakan perintah while do ataupun for do. Untuk perulangan dari program, kita lebih umum ataupun lebih baik gunakan yaitu perintah while do. Jadi untuk variasi yang baru, saya coba menggunakan goto. Oke, sebagai intermezzo saja. Untuk langkah terakhir yaitu langkah ketiga ataupun percobaan ketiga di sini, karena tadi kedua percobaan tersebut memiliki parameter ataupun memiliki kasus yang tersedia dalam percobaan tersebut. Untuk percobaan ketiga, karena akan menu yang ada dalam menu ketiga yaitu menu keluar, maka langsung saja kita buat menjadi else atau selebihnya, yaitu inisialisasi untuk exit atau keluar. Untuk exit atau keluar bisa di dalam bahasa C itu bisa menggunakan variasi exit seperti ini, exit dalam kurung 0, ini bisa, atau juga bisa menggunakan return 0. Ini karena kan tadi masih terdapat dalam program yang berkelanjutan, maka lebih baik menggunakan exit dalam kurung 0. Lebih baik menggunakan perintah ini. Untuk return nanti akan sebenarnya sudah bisa, tapi nanti akan mengakhiri program bisa dikatakan dari sistem keseluruhannya. Untuk exit sendiri karena kan di dalam masih terdapat dalam percabangan ketiga. Oke. Untuk perintah exit. Oke, kurang lebih seperti ini hasil script kode ataupun penyelesaian masalah studi kasus modul. Untuk
Tahap berikutnya yaitu tahap pengujian. Langsung saja kita uji sesuai dengan data yang tersedia dalam modul. Seperti biasa, langsung saja kita eksekusi programnya. Bisa diketik di sini, diklik di sini print and run, atau bisa menggunakan shortcut di keyboard yang diinisialisasi dengan tombol F9. Oke, seperti ini sudah keluar hasil output dari program rekap data mahasiswa baru ITTS. Oke, kita samakan terlebih dahulu dengan modul yang ada sebagai pengujian. Di sini untuk masukkan pilihan yang pertama sesuai dengan modul, yaitu memasukkan input data mahasiswa. 1. Untuk jumlah mahasiswa sesuai dengan modul, yaitu berjumlah 2 orang mahasiswa. Nah, untuk namanya sendiri bebas saja. Dalam matematika 90. Oke. Untuk nama kedua kita saja 85. Oke. Dari sini, karena tadi user menginputkan jumlah mahasiswa berjumlah 2, maka setelah program ataupun data mahasiswa berubah, program akan berhenti. Apakah di sini berhasil? Dan program berhenti. Sudah sesuai. Ya. Jadi tadi untuk inputan mahasiswa juga bisa menyesuaikan dari jumlah input yang diinputkan oleh user, maka program akan otomatis berhenti sesuai dengan jumlah inputannya. Oke, lanjut kita ke proses berikutnya. Sini untuk menampilkan rekap data dari inputan yang telah kita masukkan tadi. Oke, di sini untuk rekapnya diinisialisasi dengan angka 2 dan akan keluar hasil rekap dari mahasiswa tadi. Sini untuk lebih jelasnya namanya sesuai, untuk keempat nilainya juga sesuai, dan di sini data-datanya juga sesuai. Oke. Dan nilai kedua juga sesuai. Untuk mahasiswa kedua juga sesuai, sini rata-ratanya 3,00. Oke, untuk proses terakhir, pengujian terakhir di sini untuk menu keluar. Oke, menu keluar. Sini user menginputkan angka 3, maka program akan keluar. Selesai. Oke, jadi seperti inilah ataupun penjelasan ataupun penyelesaian langkah-langkah studi kasus modul array mata kuliah algoritma pemrograman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.